Gempa magnitudo 4,6 melanda Sukabumi pada Kamis kemarin. BMKG mengatakan ada dugaan gempa tersebut berkaitan dengan aktivitas Gunung Salak. Untuk membahasnya sudah ada narasumber ahli vulkanologi dan geofisika Indonesia, Surono. Selamat siang Pak Surono. Benarkah Pak adanya aktivitas vulkanologi ini karena adanya pergeseran sesar di daerah kawasan Gunung Salak, Pak? Selamat siang, Mas Wilson. Selamat siang para pemirsa yang saya hormati. Begini, yang saya soroti dulu pertama adalah ada kerusakan rumah-rumah itu ya. Gempa ini adalah relatif kecil ya, 4,9. Kenapa mesti harus ada rumah rusak dan sebagainya? Pertama, daerah sana adalah daerah yang ure, mudah diolah, mudah dicangkul, banyak air dan sebagainya. Terus bangunan di atasnya bukan bangunan tahan gempa sehingga goncangan dengan gempa yang kecil seperti itu. Efek tanah atau batuan yang untuk mendirikan rumah itu memperbesar efek goncangan sehingga rumah-rumah di sana menjadi rusak. Begini, untuk gempa-gempa vulkanik itu sebetulnya jarang yang sampai lebih dari 2 skala Richter ya. Saya harus mencurigai dulu gempa ini terkait dengan sesar Cimandiri atau sesar-sesar di sekitar sesar Cimandiri gitu ya. Tidak, saya belum berani mengkaitkan dengan aktivitas Gunung Salak. Ya kan, begini, karena gunung Salak ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Kenapa di sana ada panas bumi? Mereka harus memperhitungkan lifetime dari panas bumi, ya kan? Jadi jangan sampai panas bumi belum kembali modalnya, itu gunung Salak sudah meletus, sehingga ada lifetime yang sudah diperhitungkan. Sehingga gempa-gempa yang ada di Gunung Salak itu harus betul-betul itu adalah gempa vulkanik, ya kan? Tetapi saya, menurut pendapat saya, itu adalah gempa tektonik. Suatu gempa bumi yang terkait dengan sesar, sekitar sesar Cimandiri, atau sesar-sesar di kaki Gunung Salak. Begitu menurut saya, Pak Wilson. Baik Pak Surono, tapi belakangan memang tidak hanya gunung di kawasan Jawa, namun juga di Sumatera ada gunung Marapi yang juga memperlihatkan erupsinya. Apakah memang sejumlah gunung yang berada di Indonesia, terutama yang berada di cincin api, istilahnya, ini memang meningkat aktivitasnya dan mengapa Pak? Sebetulnya tidak juga. Biasa-biasa saja. Seperti Gunung Marapi itu, waktu saya masih aktif, saya teken itu, waspada itu dari tahun 2011. Ya kan, yang bisa, kenapa diberi status waspada, itu bisa setiap saat terjadi letusan. Oleh karena itu, diberi suatu rekomendasi cara mengantisipasi bila terjadi tiba-tiba meletus, yaitu radius 3 kilometer itu masyarakat dilarang melakukan kegiatan, ya kan? Kalau mereka masuk dalam radius 3 kilometer, kebetulan Gunung Marapi meletus, maka bisa terjadi kecelakaan. Kalau dilanggar radius 3 kilometer pas Gunung Marapi meletus, celaka sudah pasti, selamat kebetulan. Ya kan? Jadi Marapi itu sudah lama meletus, sekarang meletus, dan akan terus meletus seperti itu. Kan? Adalah isu-isu ya kemarin yang menyatakan ahli gunung api atau ahli geologi bahwa akan seperti Merapi di Jawa Tengah dan sebagainya. Janganlah, jangan begitu. Jangan percaya hoak-hoak seperti itu. Kan? Marapi adalah Marapi, bukan Merapi. Ya kan? Jadi karakternya berbeda gitu loh. Ya kan? Janganlah masyarakat ditakut-takuti yang oleh orang yang menyatakan ahli tidak melihat datanya secara real gitu. Baik, tapi kalau early warning system sudah lengkapkah semuanya di gunung-gunung yang aktif di Indonesia, Pak? Sehingga mungkin apalagi akhir tahun mungkin banyak wisatawan yang ingin berwisata ke wilayah gunung-gunung ini. Apakah early warning system sudah terlengkapi di semua gunung aktif di Indonesia, Pak? Kalau tidak lengkap, tidak bisa memberikan status waspada di Marapi. Untuk gunung api di Indonesia itu yang terbanyak di dunia. Ya sedikit cukup, banyak kurang, ya kan? Karena kan secara politis itu pemantauan gunung api tidak begitu seksi. Karena katakanlah kalau saya dulu waktu masih aktif begitu minta dana kan selalu ada yang lebih penting gitu kan. Gunung api kan tidak meletus setiap hari gitu kan. Begitu nanti meletus gunungnya, pertanyaannya sama dengan Mas Wilson ini kan. Apakah sudah lengkap dan sebagainya. Ini bukan masalah sudah lengkap atau tidak lengkap, ya kan.
subjek mitigasi bencana itu masyarakatnya, bukan gunungnya, gitu loh. Gunung api meletus mah bisa-bisa aja ada orang atau nggak ada orang. Marapi itu meletus ya gitu-gitu aja, ada orang nggak ada orang. Kok orangnya mendekat, kena, 23 orang lebih meninggal, terus geger, ini tidak ada early warning segala macam. Ini jangan begitulah, udah di early warning sejak tahun 2011, ya. Artinya apa? Pemantauan itu tercukupi. Kenapa tercukupi buktinya? Karena tidak diturunkan, seharusnya tetap waspada. Ya kan, kalau lengah dia turunkan gitu loh. Ya, ini loh yang harus dimengerti, ya kan. Pemantauan gunung api itu sampai suatu kesimpulan, sebagai contoh, saya misalkan, itu sampai pada keadaan mendung. Artinya apa? Oh, mendung, tanda-tanda mau hujan. Oh, aktivitasnya seperti ini. Oh, ini tanda-tanda kemungkinan bisa meletus kapan saja. Nah, kalau mendung itu, apakah pasti hujan? Ya tidak. Tetapi kita sepakat bahwa mendung itu tanda-tanda hujan, mari kita bawa payung. Hujan bisa kita pakai, tidak hujan nggak apa-apa. Sama. Mari kita hormati ya kan, kemauan Marapi, jangan masuk dalam radius 3 km. Aturan ini untuk ditepati loh, bukan untuk dilanggar. Aturan apapun, aturan alam, aturan negara, itu harus ditepati. Kalau dilanggar, celaka sudah pasti, selamat kebetulan. Itu saja. Baik, artinya warga juga harus mengetahui aturan ini dan juga tetap harus ada sosialisasi, entah itu dari PVMBG atau BMKG seperti itu ya Pak. Nah, tapi bagaimana juga pengawasannya di anak-anak di kaki gunung? Apakah juga perlu ditambah pos-pos untuk memperingatkan para pendaki supaya lebih hati-hati saat dan juga mengingatkan untuk status gunung sendiri, Pak Surono? Nah begini kan, warning itu kan diberikan kepada pemerintah daerah. Yang punya masyarakat kan pemerintah daerah. Yang punya wilayah gunung api kan pemerintah daerah. Vulkanologi tidak bisa mencegah, melarang, menutup suatu wilayah, ya kan? Yang berhak itu adalah pemerintah daerah. Nah, kita berikan rekomendasi itu ke pemerintah daerah lah yang akan mengartikulasikan itu, ya, bahwa masuknya jalur pendakian kurang atau lebih itu adalah daerah yang lebih tahu, gitu kan? Tetapi ada di sana ada evaluasi mingguan. Ya, gunung api, aktivitas evaluasi mingguan, bulanan, itu semua masuk ke pemerintah daerah, ke pejabat terkait. Misalnya dalam hal ini BPBD, atau Dinas Pertambangan Energi, atau langsung ke sekdanya. Nah inilah di Pemda itu agar disebarluaskan kepada yang terkait dengan misalnya pendakian. Sebagai contoh, ada wisata Bromo Tengger Semeru itu sekarang ada pendakian Semeru. Mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh berdasarkan rekomendasi dari instansi yang menangani mitigasi bencana gunung api gitu loh. Kalau itu kalau aturan itu diketahui oleh yang memberi kewenangan naik ke gunung dan sebagainya, dan setiap pendaki gunung katanya pencinta alam yang harus menghormati aturan alam, itu pasti selamat kok. Baik. Itu loh. Baik, kita harapkan semoga pemerintah daerah ini juga bisa lebih aware dan juga tadi para pencinta alam harusnya juga lebih aware dengan kondisi alam yang akan mereka daki. Terima kasih Pak Surono yang merupakan ahli vulkanologi dan geofisika Indonesia telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Pak Wilson.